Halo, selamat datang di Bedtime Story. Pada video kali ini, gue bakal bawain sebuah cerita oleh salah satu user Facebook yang namanya Andi Susanto. Kisah ini dengan judul Tetap Waras, kisah pengendara mobil yang di luar nalar. Kisahnya seperti apa? Mari kita mulai Bedtime Story. Assalamualaikum buat kalian semua. Aku pengen berbagi sedikit cerita, di mana aku yakin kalian semua mungkin pernah atau bahkan sering mengalami hal yang serupa seperti yang bakal aku ceritakan ini. Jadi sedikit cerita atau kisah tentang suka duka seorang pengendara, entah itu motor atau mobil. Selain kondisi tubuh yang harus prima saat hendak bepergian jauh, faktor konsentrasi dan kewarasan atau eling Gusti Allah dalam bahasa Jawa itu juga penting. Sebab banyak hal yang mungkin terjadi, entah itu kejadian secara logis atau di luar nalar kita sebagai manusia. Aku sendiri yang memang sering bepergian jauh dengan menggunakan mobil pribadi sempat beberapa kali mengalami hal di luar nalar. Contohnya, waktu itu sekitar 2 atau 3 bulan lalu, aku yang pulang dari daerah Brastagi bareng sanak keluarga. Kebetulan malam itu cuaca lagi gak bersahabat karena turun hujan yang cukup deras, membuat pandangan kita ke arah jalan jadi berkurang. Bahkan cahaya lampu mobil juga gak bisa terlalu jauh buat lihat bagian depan jalan. Di satu momen dimana mulai turun dari daerah penatapan Brastagi, kalian semua juga udah pasti tahu ya, buat yang udah pernah ke lokasi ini, jalan ini tuh mulai menurun dan berliku-liku, bahkan lumayan curam bagi yang belum terbiasa. Hampir semua jalur di sini semua berliku antara nanjak dan menurun, dan jalur lurus itu hampir nihil, walaupun emang ada juga. Tapi waktu itu aku hampir tertipu sama visual jalan yang tertutup kabut malam karena hujan. Entah kenapa aku lihat jalur di depan itu lurus terus, gak ada tikungan sama sekali. Aku coba pakai lampu dim atau lampu jarak jauh untuk memastikan kondisi jalan di depan, tapi lagi-lagi tetap tidak kelihatan secara jelas. Sementara jarak antara mobilku dengan jalan di depan udah semakin dekat, yang aku tahu, bahkan aku yang udah terlalu sering melintas di jalur ini yakin banget kalau ini seharusnya jalur yang berbelok dan menurun ke bawah. Tapi kenapa ini jalannya lurus? Oh ya, kejadian ini aku alami setelah jalur lama Brastagi diperlebar oleh dinas setempat. Sekali lagi aku yakin kalau ini tuh pasti belok, bukan lurus ke depan. Nah, di sini aku tuh coba sholawat buat minta petunjuk sama Allah, walaupun jarak yang dekat, tapi ini karena dicerita jadi ya mungkin kelihatannya panjang gitu. Setelah aku sholawat, ternyata benar kalau jalur ini tuh harusnya berbelok lalu menurun ke bawah. Coba kalau tadi aku paksa buat jalan lurus ke depan, mungkin udah masuk ke dalam jurang. Kejadian serupa juga pernah aku alami waktu pulang dari salah satu rumah sakit yang ada di Medan. Padahal jalan yang aku lewati bukan lagi hutan atau bukit seperti di daerah Brastagi tadi, melainkan jalur lintas dari kota Medan menuju kampung. Nah, tepat jam 11 malam, waktu melintas di jalur yang ada persawahan milik warga sekitar, aku melihat kalau beberapa puluh meter di depan itu ada hajatan, di mana hajatan ini tuh sampai menutup jalan umum. Logikanya sih, gak mungkin ada orang hajatan dan tendanya sampai menutupi total semua badan jalan. Makin dilihat, makin jelas tuh lagi ramai orang yang datang ke hajatan. Tapi lagi-lagi tingkat kewarasan harus tetap dijaga. Sholawat dan zikir gak lupa aku lantunkan dan minta perlindungan selama ada di jalan. Gak lama setelah itu, ternyata gak ada apapun di jalan. Bukan hajatan yang ada, hanya ada satu batang pohon pisang yang agak besar yang ditaruh untuk tanda karena ada lubang yang cukup besar di bagian pinggir jalan. Dan kejadian yang baru aku alami kemarin malam juga lumayan bikin kaget plus lucu. Sekitar jam 12 malam, aku baru pulang dari kota sebelah, melintas di jalan yang emang dari dulu sering terjadi kecelakaan di lokasi ini. Di depan mobilku sekitar 50 atau 70 meter di depan, aku jelas banget ngelihat ada laki-laki gak pakai baju, hanya pakai celana pendek, tiba-tiba nyebrang ke sisi jalan yang lain.
Ya emang nggak buat aku sampai ngerem mendadak karena jarak yang rada jauh dari mobilku dan masih memungkinkan gitu buat orang nyebrang. Tapi yang aneh itu waktu orang itu nyebrang, aku udah nggak ngeliat dia lagi. Padahal di sisi jalan itu cuman ada pohon besar sama parit kecil dan sawah milik warga. Nah, si orang ini tuh langsung hilang. Sementara tadi aku jelas banget lihat kalau dia nyebrang terus sembunyi di balik pohon besar itu. Awalnya aku pikir mungkin ODGJ yang mau buang air besar atau buang air kecil di balik pohon. Setelah aku lewat, gak lihat siapapun di balik pohon itu. Gak jauh dari lokasi itu, aku juga sempat melihat sosok kerdil, badannya hitam, mungkin tingginya sepinggang anak SD. Dan sosok ini masuk ke salah satu rumah atau ruko, aku juga lupa. Sosok ini jalannya cepat banget, bahkan baru aja dilihat udah hilang dari pandangan mata. Intinya banyaklah kejadian janggal kalau lagi di jalan. Makanya selain faktor kondisi yang harus fit, faktor-faktor lain juga harus dijaga supaya nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tetap waspada, dilarang keras melamun waktu mengendarai mobil atau motor. Apalagi sampai melamuni dia yang udah pergi bersama orang lain. Walaupun kamu sudah berusaha keras membuktikan kepadanya, tapi percayalah kawan, kalau kasih sayang yang sebenarnya adalah saat kamu bisa mengikhlaskan bahagia dengan yang lain. Waalaikumsalam. Oke, itu tadi cerita dari Kak Andi Susanto tentang ceritanya saat berkendara di malam hari. Sekian bedtime story pada malam hari ini. Terima kasih.